menjadi sepertiga. Berarti kita dapat nilai C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 3. Oke, itu untuk yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah log 100 sama dengan C. Kalau log tanpa basis, berarti otomatis basisnya 10. Jadi biasanya kalau basis 10 itu agak jarang ditulis sama soal. Berarti otomatis 10, maka jadinya 10 pangkat C sama dengan 100, lalu 10 pangkat C sama dengan 10 pangkat 2, maka C-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini kalau masih bisa kita tebak, berarti bisa langsung kita dapetin nilai C-nya. Lalu kalau bentuknya seperti ini gimana? 16 log 32 sama dengan C. Berarti 16 pangkat berapa yang hasilnya 32? Nah, itu kan agak susah buat ngerjain nilai C-nya. Maka di sini kita gunakan yang namanya sifat-sifat logaritma. Jadi nggak bisa langsung ditebak kalau untuk soal 16 log 32. Nah, apa sifat-sifat dari logaritma? Ini boleh difoto dulu. Ya, kakak lanjut ke slide yang kedua. Udah ya? Oke, kakak lanjut ke slide yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat logaritma. Nah, ini adalah sifat-sifat logaritma yang nantinya kita pakai untuk ngerjain soal-soal logaritma. Gitu. Awalnya dihafalin iya, tapi nanti lama-lama kalau banyak ngerjain soal, ya lama-lama hafal. Gitu ya. Nah, ini sifat-sifat dari logaritma, maka dari sifat-sifat ini kita bisa ngerjain soal yang terakhir tadi. Tadi kan ada 16 log 32, berarti 16-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4, 30-nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 5. Berarti kita pakai sifat yang mana nih? Ya kita pilih nih, kira-kira sifat mana yang sesuai sama soalnya. Oh, depannya ada pangkat, belakangnya ada pangkat. Kalau depannya pangkat, belakangnya pangkat, berarti kita bisa pakai sifat yang hijau ini ya, nomor 3. Nah, berarti sifatnya gimana? Pangkat yang belakang dibagi dengan pangkat yang depan. Berarti hasilnya adalah 5/4 dikali 2 log 2. 2 log 2 hasilnya berapa? 2 log 2 kita pakai sifat yang paling depan nih. Yang warna pink pertama. Oh, berarti kalau kita punya A log A sama dengan 1. Artinya 2 log 2 sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa dapetin nilai C-nya sama dengan 5/2. Oke, nah itu salah satu penggunaan dari sifat-sifat logaritma. Jadi satu soal itu nggak hanya pakai satu sifat, bisa lebih dari satu sifat yang dipakai. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal untuk pemakaian sifatnya. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Contoh yang pertama. Kakak punya contoh kayak gini. 5 log 4 ditambah 5 log 6 dikurangi 5 log 3 dibagi dengan 5 log 4 min 5 log 6 ditambah 5 log 3. Oke. Dari sifat-sifat yang tadi kita udah lihat gitu, nah kira-kira ini lebih pas untuk gunain sifat yang mana? Ya kita lihat dulu basisnya. Oh ternyata di sini basisnya itu sama-sama 5. Kalau basisnya sama-sama 5, berarti kita bisa pakai rumus yang warna biru yang pertama dan yang kedua, tergantung dia penjumlahan atau pengurangan. Berarti bentuk soal ini itu kakak bisa ubah menjadi ini, gitu ya. Jadi yang atasnya sendiri dikerjain, yang bawahnya sendiri dikerjain. Berarti nanti di sini jadinya 4 kali 6 dibagi 3, lalu yang kedua 4 dikali 3 dulu karena ditambahnya. Nah, baru dibagi sama 6. Nah, kalau disederhanain berarti ini jadinya berapa nih? 24 bagi 3 jadi 8, ini 12 bagi 2 jadi 6. Maka bentuknya jadi 5 log 8 dibagi sama 5 log 2. Nanti setelah ini gimana nih cara ngerjainnya? Ya kita lihat sifatnya. Oh, kita bisa pakai sifat warna abu-abu nih bagian 2. Di situ kan disebutinnya apa? Disebutinnya kalau kita punya A log B, gitu. A log B itu bisa kita ubah menjadi log B nanti dibagi sama log A. Nah, log B dibagi sama log A, berarti di sini M sama N, M sama M. Artinya basisnya harus sama. Nah, kalau kita lihat dari soal yang tadi, oh di sini udah sama-sama 5. Berarti udah sesuai ya, sama-sama 5. Berarti kalau kita mau ubah menjadi sifat logaritma yang sebelah kiri ini, berarti caranya adalah yang bawah logaritma yang atas. Berarti nanti 2 log 8. Berarti jadinya 2 log 8. Nah, 2 log 8 masih bisa ditebak. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Maka sama dengan 3. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Kira-kira gimana nih? Pakai sifat apa nih? Kalau dilihat dari basisnya, di sini basisnya ada yang beda sendiri. Yang lain basisnya 10, yang di sini tiba-tiba basisnya akar dari 10. Berarti langkah pertama yang harus kita kerjain adalah samain dulu basisnya.
Nah, biar basisnya sama, maka bentuk soalnya bisa kita ubah menjadi ini. Gitu ya. Biar jadi 10, berarti akar 10-nya harus dikuadratin. Kalau ininya dikuadratin, biar nggak ngerubah nilai yang ada di atas, maka bentuk yang belakangnya juga dikuadratin. Karena nanti kan kalau kita pakai sifat yang hijau bagian bawah itu kalau 2 dibagi 2 kan hasilnya 1, berarti nggak merubah nilai ini. Nah, tujuannya biar apa? Tujuannya biar basisnya jadi sama. Nah, kalau basisnya udah sama, berarti ya udah kita pakai sifat yang warna biru. Di sini pengurangan dan penjumlahan, berarti kita pakai dua-duanya, maka bentuknya jadi seperti ini, gitu ya. Nah, kalau udah baru kita hitung nih hasilnya. Ini bisa dicoret sama-sama dibagi 125, berarti nanti di sininya 5, nanti di sininya di sininya 1, nanti yang di atasnya 5. Nah, berarti 5 dikali sama 20 berarti 10 log 100. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Maka jawabannya 2. Oke, gimana untuk 2 soal ini? Untuk pemakaian sifatnya? Boleh boleh difoto dulu, kakak lanjut ke slide selanjutnya. Oke, udah ya. Lanjut yang berikutnya itu adalah contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga bukan nilai yang ditanyakan, tapi di sini ada 2 variabel A dan B yang diketahui, yang ditanya adalah bentuk logaritma yang lain. Nah, kalau dapat soal ini, berarti kemungkinan besar yang pertama itu adalah A sama dengan 6 log 5. Nah, dari sini kita balik dulu nih. Nah, kita balikin jadi 5 log 6. Kalau 6 log 5 itu sama dengan A, berarti 5 log 6 ya kita balik, jadinya 1/A. Karena kita nggak tahu yang dibutuhin nanti 5 log 6 atau 6 log 5. Jadi kita cari dulu dua-duanya. Oke, lanjut yang kedua. B sama dengan 5 log 2. Berarti kalau 2 log 5 sama dengan 1/B. Itu dulu ya. Jadi yang diketahui dulu kita balik. Lanjut ke soalnya. 3 log 2. Nah, untuk 3 log 2 kita pakai yang abu-abu yang MM ini nih. Yang A log B sama dengan M log B dibagi sama M log A. Berarti kita pakai sifat itu. Maka bentuknya jadi gimana? Berarti kalau 3 log 2 itu bisa kita ubah menjadi log 2 dibagi sama log berapa? Dibagi sama log 3. Lalu basisnya, kan tadi kan basisnya itu terserah angka berapa aja. Tapi jangan terserah banget, karena kan angka kan banyak banget. Berarti kalau untuk basis, untuk soal ini, cari angka yang sering dipakai. Oh, kira-kira yang sering dipakai itu angka berapa? Dari yang diketahui yang sering dipakai itu adalah angka 5. Di sini ada 5, di sini ada 5. Oh, berarti basis yang kita pakai adalah angka 5 aja. Gitu ya. Jadi jangan angka yang lain. Nah, jadi nanti biar lebih gampang hitungnya. Nah, kalau udah, baru langkah selanjutnya, gimana caranya biar 2 dan 3 ini itu bisa kita ubah, dan cara ngerubahnya itu harus ada hubungannya antara 6, 5, atau 2 gitu. Nah, kira-kira gimana cara ngerubahnya? Oh, kebetulan 5 log 2 itu udah ada di soalnya, yaitu B. Nah, berarti yang harus kita ubah itu adalah bentuk yang bawahnya. Berarti atasnya nggak perlu diubah, berarti tetap 5 log 2. Nah, 5 log 2 nanti dibaginya sama berapa yang bawahnya? Berarti yang bawahnya bisa kita ubah menjadi, 3 itu bisa diubah menjadi 6 dibagi sama 2. Gitu ya. Nah, berarti nanti di sini sama dengan, ini tetap 5 log 2, nanti aja kita ubahnya sama-sama 5 log 2, nanti hasilnya dibagi pembagian. Berarti kalau pembagian jadi pengurangan, berarti jadi 5 log 6 dikurangin sama 5 log 2. Oke, gitu ya. Nah, kalau udah, baru yang bawahnya sama yang atasnya kita ubah menjadi variabel yang diketahui sama soal. Berarti sama dengan 5 log 2. Mana 5 log 2? Berarti B, berarti atasnya. Oke, yang bawahnya 5 log 6. Oh, 5 log 6 itu 1/A. 1/A ya. Oke, nanti dikurangin sama B. Nah, kalau udah baru kita sederhanain. Cara nyederhanainnya boleh disamain penyebutnya atau kita kalikan dengan penyebut pecahannya. Jadi karena di sini pecahannya adalah 1/A, maka kita kalikan aja sama A. Biar adil berarti bawahnya dikali sama A. Ini kan sebenarnya nggak ngerubah nilai yang ada di sebelah kiri. Kita hanya ngerubah bentuknya aja. Berarti bentuk akhirnya jadi gimana? Berarti bentuk akhirnya sama dengan yang atasnya, berarti jadi gimana? AB. Lalu yang bawahnya berarti sama dengan per 1 min AB. Oke, itu untuk soal nomor 3. Gimana? Oke. Paham. Paham, oke lanjut.
ke bentuk yang berikutnya. B log akar A dikali C log B pangkat 3 dikali sama A log akar C. Ini perkalian logaritma. Kalau perkalian logaritma, kalau kita lihat dari sifat yang ada di sini nih yang di pojok kiri, perkalian logaritma itu bisa dipakai di sifat warna orange bagian bawah, paling bawah. Hanya itu yang sifat perkalian logaritma. Nah, berarti kita usahain biar bentuknya jadi kayak begini. Jadi kalau ada A log B dikali B log C, itu jawabannya adalah A log C. Nah, ini berlaku untuk logaritmanya lebih dari 2 juga nggak apa-apa. Nah, contoh, berarti bentuk soalnya bisa kita ubah jadi gini. Akar A jadi A pangkat setengah, B-nya tetap B pangkat 3, C-nya jadi C pangkat setengah. Nah, setelah itu pangkatnya bisa kita turunin nih masing-masing. Berarti sama dengan, ini kan semuanya punya pangkat, terus kakak kumpulin di depan. Berarti bentuknya jadi gini nanti, setengah dikali sama 3, lalu dikali sama setengah. Nah, nanti logaritmanya dikumpulin di belakang. Yang pertama kakak tulis B log A. B log A. Biar bisa kita pakai sifat yang terakhir, kalau di sininya A, berarti di sininya harus dikali sama A log. Oh, A log itu temennya A log apa di sini? A log C, berarti C-nya di sini. Oh, kalau di sininya C, berarti harus kita temuin sama basis C. C itu temennya apa? Oh, C itu temennya B, berarti C log B. Jadi gitu, kita atur sendiri. Nah, kalau udah, baru kita kaliin yang depan, berarti jadi 3/4. Nanti dikali sama berapa? Kalau kita lihat dari bentuknya, ternyata ini ketemu sama nilai yang sama. Ini A ketemu sama A, lalu yang di sininya C ketemu sama C. Berarti bentuknya jadi apa? Tinggal yang depan, log yang paling belakang, yaitu B log B. Nah, B log B itu hasilnya 1. Berarti hasilnya jadi 3/4 dikali sama 1. Berarti jawabannya adalah 3/4. Oke, itu untuk soal nomor 4. Pemakaian sifat yang terakhir. Gitu ya, oke, boleh difoto, nanti hafalin sifatnya atau latihan soal banyak tentang logaritma. Oke. Dah, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu persamaan logaritma. Nah, untuk persamaan logaritma, ini aturan untuk menyelesaikannya. Jadi kita punya 2 logaritma, basisnya sama, berarti dari sini basisnya bisa kita hilangkan, jadinya fx sama dengan gx. Nah, jangan lupa syaratnya. Syarat numerusnya adalah fx lebih dari 0 dan gx-nya harus lebih dari 0. Ini dari definisi awal ya, yang namanya numerus itu harus positif. Dan A-nya itu harus positif tapi tidak boleh sama dengan 1. Kalau A-nya ya, kalau dari A-nya berarti, saya tulis di samping sini aja, berarti nanti di sini syarat A-nya itu adalah A-nya harus lebih dari 0, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini syarat dari basis. Ya, kita ambil contoh soal. Kakak punya soal ini. 2 log x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2 log 2x plus 24. Biar nggak lupa, pertama kita cari dulu syaratnya. Karena khawatirnya kita udah ngerjain logaritmanya, ternyata syaratnya nggak kita kerjain ya, berarti salah nanti takutnya. Berarti syarat dari numerus, berarti yang pertama adalah x kuadrat min 5x plus 6 lebih dari 0. Ingat ya, numerus itu adalah yang posisinya ada di sini nih. Nah, ini numerusnya ada 2. Nah, caranya ya kayak kemarin, pertidaksamaan bentuk kuadrat. Harus kita faktorkan dulu. Nah, cari pembuat nolnya, yaitu 2 dan 3. Setelah itu bikin garis bilangannya. Kira-kira ini titiknya titik penuh atau titik kosong? Masih ingat kemarin? Titik yang kita pakai titik penuh atau titik kosong? Kosong. Oke, berarti ada 2 titik kosong. Di sini ada titik kosong di angka 2 dan di angka 3. Nah, jadi cek daerahnya ya, udah bisa ya cek daerah positif dan negatifnya. Berarti kakak coba di sini nih, ini untuk X sama dengan 0. Substitusi ke bentuk pemfaktorannya, berarti 0 dikurangin sama 2, lalu dikalikan dengan 0 kurang 3. Oh, ternyata hasilnya adalah positif. Berarti ini daerah positif, ini daerah negatif, ini daerah positif. Berarti daerah yang diambil adalah daerah positif, lebih dari 3 atau kurang dari 2. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, itu adalah 2x plus 24 lebih dari 0. Nah, kalau bentuknya linear kayak gini, nggak perlu difaktorin. Ya, kita kumpulin variabel yang ada di sebelah kiri dan konstanta ada di sebelah kanan, maka bentuknya jadi seperti ini. Sama-sama dibagi 2, maka x-nya lebih dari
negatif 12. Nah, kita langsung gambar garis bilangannya, nggak perlu pakai positif dan negatif, ada satu titik kosong di angka min 12, maka nanti gesernya ke kanan, gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah irisan dari syaratnya. Kita iris dulu nih, biar nanti syaratnya kelihatan mana yang terpenuhi. Kayak yang pertama, angka yang paling kecil adalah negatif 12. Berarti taruh di sini negatif 12, habis negatif 12 itu 2, lalu yang berikutnya itu 3. Nggak perlu positif negatif, langsung kita tumpuk jadi 1. Yang pertama adalah kurang dari 2, lebih dari 3. Yang berikutnya adalah lebih dari negatif 12. Maka yang kena tumpukan 2 kali yang mana? Yang ini. Ini daerah yang pertama, lalu ini daerah yang kedua. Ini adalah syarat irisan dari syaratnya. Ini yang harus terpenuhi sama soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk irisan syaratnya? Bisa kakak lanjutin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kakak lanjutin ke soalnya ya. Ini kan baru syaratnya. Sekarang ke soalnya. Kita punya 2 log sekian sama dengan 2 log sekian. Berarti 2 lognya bisa kita hilangkan jadi x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2x plus 24. Pindah ruas semua ke kiri jadi x kuadrat min 7x min 18 sama dengan 0. Udah gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah kita faktorkan. Dapat x plus 2 sama x min 9. Berarti dapat dari sini 2 nilai akar, yaitu min 2 atau 9. Nah, kalau udah dapat nilai akar, itu jangan dua-duanya langsung kita bikin jadi hasil penyelesaian. Kita cek dulu, kira-kira dari 2 akar ini mana yang masuk ke syaratnya. Tadi kan syaratnya kalau kita tulis gimana? Di antara min 12 sama 2 sama lebih dari 3 ya. Berarti posisi dari min 2-nya itu masuk ke daerah syaratnya nggak kira-kira? Masuk nggak? Negatif 2 itu posisinya ada di mana? Ada di sini nih negatif 2. Oh, berarti masuk ke dalam syaratnya, karena ini posisinya adalah negatif 2. Gitu ya. Lalu di sini 9. Oh, 9 itu ada di bagian kanannya. Oh, berarti di sini 9. Artinya dua-duanya masuk ke daerah syarat. Karena dua-duanya masuk ke daerah syarat, maka yang memenuhi syarat adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 9. Jadi dua-duanya masuk. Nanti kalau misalkan nih, tiba-tiba dapatnya X-nya sama dengan negatif 15. Oh, negatif 15 itu posisinya ada di mana? Ada di sini nih, di samping kiri negatif 12, berarti dia tidak masuk ke syarat. Artinya nggak masuk ke hasil himpunan penyelesaiannya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Gimana? Ada yang bingung kerjainnya? Perlu ada yang diulang nggak? Kalau nggak, kakak lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soalnya ini. Kalau tadi itu X-nya hanya ada di numerus, gitu ya. Kalau sekarang X-nya ada di numerus dan ada di basis. Berarti syaratnya, kebayang ya, nambah lagi syarat untuk basisnya. Yang pertama adalah syarat basisnya. Tadi syarat basis harus apa? Harus positif dan tidak boleh 1. Berarti syaratnya adalah X-nya lebih dari 0 dan X-nya tidak sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita gambar dulu nih, kita gambar dulu untuk syarat basisnya, berarti lebih dari 0, berarti kalau lebih dari 0, berarti di sini ada angka 0, dia ke kanan. Lalu kalau tidak boleh sama dengan 1, berarti ini angka 1, nanti gambar garis bilangannya gini, ini 1 ke kanan, nanti yang 1 lagi ke kiri. Jadi 1-nya nggak kena. Oke, lanjut ke syarat dari numerusnya. Yang pertama adalah 4x plus 12 lebih dari 0. Nah, karena X-nya ada 1, berarti nanti X-nya lebih dari negatif 3. X-nya lebih dari negatif 3, berarti kita gambar lagi untuk syarat numerusnya. Berarti di sini negatif 3, maka nanti dia ke kanan. Lanjut yang berikutnya adalah X kuadrat itu lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat di sini, bentuknya kan kuadrat nih. X kuadrat lebih dari 0. Ya artinya nilai kuadrat ini kan udah jelas positif. Ya kan, segala sesuatu yang dikuadratkan itu udah jelas positif, dan positif itu pasti lebih dari 0. Maka kesimpulannya apa? X-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan X-nya anggota bilangan real, gitu ya. Berarti semua boleh masuk kecuali 0. Karena kalau 0 dimasukkan ke sini jadi 0 kuadrat lebih dari 0 itu pernyataan yang salah.
Kalau X tidak boleh sama dengan 0, berarti gambarnya ya kayak tadi, X tidak boleh sama dengan 1, tapi di angka 0. Berarti nanti di sini 0-nya ke kanan, dan di sini 0-nya ke kiri. Nah, karena semuanya udah ketulis, berarti kita cari irisan dari syaratnya. Oke, angka yang paling kecil, berarti dari 4 garis bilangan ini, angka yang paling kecil adalah negatif 3. Posisi negatif 3 di sini, habis negatif 3, lalu 0, habis 0, terakhir 1. Oke, kita tumpuk dari yang pertama ya. Yang pertama adalah lebih dari 0, berarti ke kanan. Yang kedua itu adalah satunya ke kanan dan satunya ke kiri gitu. Ini kakak tumpuk jadi 1 ke kiri terus. Lalu berikutnya itu adalah dari min 3 ke kanan. Nah, kita bikin agak naik kayak tangga. Lalu yang berikutnya itu adalah 0 ke kanan. Nah, 0-nya ke kanan dan 0-nya kemana di sini? 0-nya ke kiri. Oke. Kelihatan ya? Nah, sekarang kira-kira mana yang kena 2 kali? Kena 2 kali, kena 4 kali, karena di sini kan numpuknya 4 kali ya. Kira-kira daerah mana nih yang kena 4 kali? Ada yang bisa nyebutin daerah mana yang kena 4 kali? Satunya kemana tuh? Lebih dari 1, betul, ini kan 4 kali. Ada lagi nggak yang kena 4 kali? 0 ke 1. Ya, betul, dari 0 ke 1. Berarti ini adalah syarat yang harus terpenuhi. Sedangkan satunya nggak boleh masuk ya, karena satunya titiknya titik kosong. Berarti di antara 0 dan 1 atau lebih dari 1. Oke, itu syarat yang harus terpenuhi. Lanjut yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya berarti dari sini, karena di sini X-nya sama, maka ini kita tulis saja 4X ditambah 12 sama dengan X kuadrat. Berarti kalau kita geser ke kiri jadi min X kuadrat ditambah 4X tambah 12 sama dengan 0 gitu ya. Dikalikan dengan negatif 1, berarti kita dapat X kuadrat min 4X min 12. Kita faktorkan plus 2 sama min 6, maka pembuat 0-nya adalah min 2 dan 6. Nah, kira-kira dari dua nilai ini, yang masuk ke dalam syarat yang mana? Ayo, kira-kira yang mana? Negatif 2 masuk ke syarat nggak ya? Masuk nggak? Negatif 2 tidak. Dan nah, negatif 2 itu posisinya ada di mana? Ada di sini nih. Nah, ini negatif 2. Berarti di luar syaratnya, karena syaratnya di antara 0 dan 1 dan lebih dari 1. Sedangkan 6 itu posisinya ada di lebih dari 1. Berarti 6 posisinya ada di sini. Maka yang masuk ke syarat hanya 6. Yang ini tidak masuk ke syaratnya. Nah, berarti yang memenuhi syarat hanya X sama dengan 6. Oke, itu untuk contoh soal nomor 2. Gimana? Bisa ya? Jadi syaratnya dulu yang harus kita tulis, baru nanti penyelesaian soalnya. Oke, boleh difoto dulu. Lanjut, yang berikutnya itu adalah ini. Ini contoh yang ketiga ya. Ini salah nulis, ini harusnya contoh yang ketiga. Oke. Kalau untuk contoh yang ketiga bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah logaritma yang dikuadratkan. Coba kira-kira ide awalnya gimana? Ya, kalau ada bentuk logaritma yang sama, yang satunya kuadrat, yang satunya bukan kuadrat, maka harus ada permisalan itu dulu. Tapi sebelum ke permisalan, jangan lupa ke syaratnya. Syarat apa yang kita pakai? Oh, kalau syarat basis sudah terpenuhi nih. Ini 4 basisnya, udah lebih dari 0 dan lebih tidak sama dengan 1. Maka yang kita harus cari adalah syarat dari numerusnya. Nah, untuk syarat dari numerusnya adalah X-nya lebih dari 0. Nah, kalau X lebih dari 0, berarti gambarnya adalah ada di angka 0, nanti geraknya ke kanan. Hanya ini syarat dari numerus. Nah, kalau udah, baru kita misalkan 4 log X sama dengan P. Berarti kalau ini kita substitusi ke bentuk soalnya, ke sini nih, berarti bentuknya jadi 2P kuadrat dikurangin 3 kali P min 2 min 5 sama dengan 0. Dah, kita rapihin 3-nya dikalikan ke dalam, jadi 2P kuadrat min 3P plus 6 kurang 5 sama dengan 0. Berarti kalau kita rapihin jadi 2P kuadrat min 3P plus 1 sama dengan 0. Berarti jadinya gimana tuh? 2P min 1 sama P min 1. Maka kita dapat P-nya sama setengah, P-nya sama dengan 1, gitu ya. Nah, terus kita balikin ke bentuk soalnya, ke bentuk permisalannya. Berarti untuk P1 sama dengan setengah, itu berarti P1-nya kita ganti menjadi 4 log X1. Nah, terus yang kanannya gimana nih? Kenapa bisa dapat 4 log 4 pangkat setengah?
Jadi untuk yang kanannya itu kakak kali sama 4 log 4. Biar basisnya sama-sama 4. Nah, 4 log 4 itu kan 1, nggak berubah nilainya kan, tetap setengah. Nah, nanti si 2-nya ini, si setengahnya itu naik ke pangkat yang di belakang sini. Pakai sifat yang mana? Pakai sifat yang A log, kan ada sifat gini ya, B pangkat M, berarti itu sama dengan gimana? M dikali sama A log B. Jadi kalau ada angka di depannya itu boleh naik ke pangkat belakangnya. Ya. Nah, berarti lanjut, 4-nya bisa dihilangkan, berarti kita dapat kalau X1-nya sama dengan 2. 2 itu dari mana? Ada yang tahu? 2 itu dari 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu kan artinya apa? Akar dari 4. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Oke, lanjut dengan cara yang sama untuk yang P2 sama dengan 1. Sama ya? Ini kakak kali lagi nih sama 4 log 4 yang satunya, berarti di sini 4 log 4. Satunya naik ke atas, berarti jadi 4 pangkat 1, berarti kita dapat kalau X2-nya sama dengan 4. Nah, karena yang ditanya adalah X1 dan X2, ya kita kalikan 2 kali 4, hasilnya 8. Oke, itu untuk contoh yang ketiga. Boleh difoto, akan lanjut ke subbab yang berikutnya. Ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu pertidaksamaan. Yang terakhir ya, pertidaksamaan logaritma. Untuk pertidaksamaan logaritma ya bentuknya seperti ini. Tandanya ada 4 yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah jika A-nya lebih dari 1, berarti fx-nya itu lebih dari kurang dari lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari dan kurang dari. Artinya tandanya tetap dari tanda soalnya. Sedangkan kalau A-nya di antara 0 dan 1, maka pertidaksamaannya berubah. Kalau awalnya lebih dari, berarti berubah jadi kurang dari, dan seterusnya untuk tanda yang lainnya, gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah A-nya dulu. Nah, yang berikutnya adalah sama syaratnya, yaitu fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Oke, lanjut ke contoh soal ya, biar lebih paham. Untuk contoh soal yang pertama. Ada log x kuadrat min 20x itu kurang dari sama dengan 3 log 5. Oh, basisnya udah sama-sama berapa? Tadi kalau nggak ada penulisan basis, berarti otomatis basisnya 10. Berarti ini 10, oke, di sini juga 10. Udah ya, jadi nggak perlu ditulis kalau 10. Maka langkah yang berikutnya itu adalah syarat numerusnya. Nah, syarat numerusnya berarti x kuadrat min 20x lebih dari 0. Ini kalau kita faktorkan x-nya keluar jadi x min 20 lebih dari 0, maka pembuat nolnya ada 2, yaitu 0 dan 20. Kita gambar garis bilangannya, berarti nanti di sini ada 2 titik kosong, di angka 0 dan 20, nanti udah bisa ya cara ngecek positif dan negatifnya. Nanti hasilnya adalah kalau kakak coba di sini di tengah-tengah, itu hasilnya pasti negatif. Lalu berubah tanda positif, maka yang diambil adalah yang lebih dari 20 atau kurang dari 10. Dan numerusnya cuma satu syaratnya, karena yang kanannya berupa angka, ya kanannya nggak usah pakai syarat, karena udah memenuhi syarat lebih dari 0. Nah, yang berikutnya kita selesaiin soalnya. Nah, tadi 3-nya itu bisa kita naikin ke pangkat 5, ke bilangan 5. Berarti jadi log 5 pangkat 3. Nah, kita lihat nih A-nya berapa. Di sini A-nya berapa? A-nya 10. Berarti karena A-nya 10, kan di sini tadi kalau nggak ada angka berarti di sini 10 dan di sini 10. Oh, ternyata di sini A-nya sama dengan 10. Kalau 10 berarti artinya A-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti tandanya gimana? Tandanya tetap. Berarti bentuknya jadi gini. Nah, kalau udah 125-nya pindah ke kiri, kalau kita faktorkan jadi ini gitu ya, min 25 sama plus 5, maka pembuat nolnya min 5 dan 25. Kita bikin garis bilangannya, maka titiknya adalah titik penuh. Karena ada sama dengannya, ini penuh, berarti di sini di angka min 5 sama 25. Oke, bisa ya uji titiknya, berarti di sini nanti negatif, di sini positif, di sini positif. Yang diambil adalah daerah yang negatif, berarti dari min 5 sampai 25. Nah, kalau udah, baru kita cari irisannya. Karena ada 2 garis bilangan, berarti kita iris antara syarat dan penyelesaiannya. Berarti yang pertama adalah titiknya yang paling kecil adalah negatif 5, berarti di sini negatif 5. Habis negatif 5 yaitu 0, berarti di sini 0, habis 0, 20, lalu yang terakhirnya itu adalah 25.
Nah, kalau udah, baru kita ini tarik ke kiri, ini tarik ke kanan sebagai syarat. Lalu yang kedua itu adalah dari min 5 sampai 25. Nah, berarti artinya yang kena 2 kali yang mana? Yang kena 2 kali berarti ada 2 daerah. Ini daerah yang pertama, dari min 5 ke 0, nolnya nggak pakai sama dengan. Lalu yang berikutnya itu adalah yang ini, 0 sampai 25. Berarti kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya, berarti nulisnya gimana? Min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 10 atau 20 kurang dari X kurang dari sama dengan 25. Oke, ini adalah himpunan penyelesaian yang terakhir. Gimana? Bisa ya? Langkah-langkahnya? Dah? Oke, boleh difoto dulu, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, contoh soal yang terakhir lebih kompleks nih. Contohnya kenapa? Karena basisnya, nanti dulu ya, sebentar, jangan yang ini dulu. Kita coba sebentar, nah ini. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, kalau bentuknya ini. Sebentar, oke dah. Nah, bentuknya adalah basisnya bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk variabel. Nah, kalau dalam bentuk variabel, berarti pertama kita cari dulu syarat dari basisnya. Nah, syarat dari basisnya yaitu X min 1 lebih dari 0, berarti X-nya lebih dari 1. Berarti kalau kita gambar X-nya lebih dari 1, berarti posisinya ada di mana nih? Nah, di kursornya, sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, ini lebih dari 1, berarti kalau lebih dari 1 posisinya ada di sini, dia ke kanan gitu ya. Yang berikutnya itu adalah tidak sama dengan 2. Oh, ini agak mepet ya, sebentar. Kalau tidak sama dengan 2, bentar kakak hapus dulu yang di atas. Nah, oke, kita ulang dulu. Ini agak ke atasnya agak mepet. Ini 1 gitu ya, ini 1, berarti nanti dia ke kanan. Lalu yang berikutnya itu adalah 2, tidak sama dengan 2, berarti ke kanan dan ke kiri gitu ya. Ini agak mepet, dah gitu. Lalu yang berikutnya itu adalah syarat dari numerus. Ada 2 bentuk numerus, yaitu 2x plus 4 lebih dari 0, berarti kita dapatkan x-nya lebih dari negatif 2, berarti kita gambar lagi untuk x lebih dari negatif 2, berarti gambarnya kayak begini. Lalu yang berikutnya adalah x min 2 lebih dari 0, berarti x-nya lebih dari 2, nah, berarti gambarnya adalah ada angka 2 nanti ke kanan. Nah, yang berikutnya itu adalah gimana syarat irisan dari syaratnya. Nah, untuk irisan dari syaratnya berarti kita tumpuk jadi 1 nih. Semua garis bilangannya, yang paling kecil itu adalah negatif 2. Berarti di sini ada negatif 2, habis negatif 2 berapa di situ? 1 ya. Habis 1 kemudian 2. Nah, ini kalau kita tumpuk jadi 1, ini ada 1 ke kanan, lalu ini negatif 2 ke kanan dan ke kiri, gitu. Lalu berikutnya adalah negatif 2-nya itu dia ke kanan, lalu yang berikutnya itu adalah 2-nya ke kanan. Nah, kalau kita lihat berarti yang numpuk 4 kali itu posisinya ada di mana? Ada di lebih dari 2. Nah, ini adalah syarat yang harus terpenuhi di soalnya. Oke, gitu ya. Nah, langkah yang selanjutnya, pakai yang atas nih, yang kotak yang atas. Kan di sini A-nya kan terbagi menjadi 2, bisa A-nya lebih dari 1, bisa A-nya di antara 0 dan 1. Ya, berarti kita harus coba dua-duanya. Yang pertama untuk A-nya lebih dari 1, ini yang pertama ya. Jadi nanti ada yang kedua untuk A-nya di antara 0 dan 1. Nah, untuk A-nya lebih dari 1 berarti A-1 lebih dari 1. Berarti dapat dari sini A-nya lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 berarti nanti gambarnya di sini angka 2, nanti bergeraknya ke kanan. Lalu yang berikutnya adalah ya kita selesaikan. Kalau A-nya lebih dari 1, maka ketika logaritmanya dihilangkan, tandanya tetap. Ingat ya, tandanya tetap. Kalau ini lebih dari sama dengan 0, maka ini juga harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita selesaikan, nah kita dapat kalau X-nya lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, kalau X-nya lebih dari negatif 6, berarti kita gambar nih. Titiknya titik penuh, berarti di sini titiknya penuh di angka negatif 6, nanti dia ke kanan. Nah,
Kalau udah, berarti kita bikin irisan untuk penyelesaian yang pertama. Jadi nanti ada irisan untuk penyelesaian yang kedua dan irisan untuk penyelesaian yang pertama. Oke, untuk irisan penyelesaian yang pertama, gitu. Berarti yang paling kecil angka berapa? Yang paling kecil adalah angka negatif 6. Berarti kakak taruh negatif 6 di sini, penuh ya negatif 6 ya. Habis negatif 6 itu 2. Berarti di sininya 2. Oke. Yang pertama itu adalah syaratnya. Syaratnya dulu, kalau bikin syaratnya warna kuning aja di sini. Nah, ini syaratnya itu harus lebih dari 2. Ini syaratnya ya. Ini untuk syaratnya itu lebih dari 2. Lalu yang berikutnya itu yang warna biru, yaitu lebih dari 2 dan lebih dari negatif 6. Berarti nanti di sini itu lebih dari 2 yang kita dapetin sama lebih dari negatif 6. Nah, nanti dari sini yang kena 3 kali yang mana? Berarti yang kena 3 kali itu adalah yang ini. Maka himpunan penyelesaian untuk yang pertama itu adalah X-nya lebih dari 2. Nah, ini kita simpan dulu untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Lalu yang berikutnya untuk 0, A-nya di antara 0 dan 1. Berarti ini untuk yang kedua. Jadi gitu ya proses ngerjainnya, kalau basisnya bukan dalam bentuk bilangan tapi dalam bentuk fungsi. Jadi ada variabelnya. Oke, kalau A-nya di antara 0 dan 1, berarti artinya 0 kurang dari X-1 kurang dari 1. Berarti satunya bergerak ke kiri dan ke kanan, berarti kita dapat 1 kurang dari X kurang dari 2. Berarti gambarnya gimana nih kalau X-nya antara 1 dan 2? Berarti ada angka 1 dan 2, maka posisinya di antara. Berarti gambarnya kayak begini. Kayak itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, nah gimana nih kalau A-nya itu di antara 0 dan 1, maka pertidaksamaannya ini ketika logaritmanya itu dihilangkan, berarti pertidaksamaannya jadi berubah. Yang tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Dah ya? Kalau udah baru kita rapihkan, dapat X-nya kurang dari sama dengan negatif 6. Berarti kalau kita gambar, berarti di sini ada negatif 6 penuh, nah dia kemana? Ke kiri. Nah kalau udah, baru kita cari irisan dari penyelesaian yang kedua. Maaf ya, ini harusnya yang kedua. Oke, ini adalah yang kedua. Nah penyelesaiannya berarti di sini ada angka negatif 6, terus ada angka 1, dan ada angka 2. Nah yang pertama, kita letakin dulu dari syaratnya. Oh, syaratnya tadi pasti lebih dari 2, berarti syaratnya di sini lebih dari 2. Yang kuning ya untuk syarat ya. Oke, yang berikutnya itu adalah penyelesaian yang kita dapetin dari bentuk yang kedua. Yang pertama adalah di antara 1 dan 2. Nah, di antara 1 dan 2, yang berikutnya itu adalah kurang dari negatif 6. Kalau kita lihat dari ini, dari garis bilangan setelah ditumpuk, kira-kira ada irisannya enggak? Ayo, kira-kira ada irisannya nggak untuk penyelesaian yang kedua? Ternyata nggak ada irisannya. Berarti artinya ini adalah tidak ada irisannya. Tidak ada irisannya. Nah, kalau tidak ada irisannya, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah untuk himpunan penyelesaian yang kedua, nih kalau ke sini ya, untuk himpunan penyelesaian yang kedua itu adalah X-nya anggota himpunan kosong. Jadi nggak ada nilai X yang terpenuhi untuk penyelesaian yang kedua. Nah, setelah itu kita udah dapat nih hasil yang pertama, gitu ya. Yang ini hasil yang pertama sama hasil yang kedua, yang X-nya anggota himpunan kosong. Nah, dari hasil yang pertama dan hasil yang kedua, lalu kita gabungkan. Ingat ya, bedain antara gabungan dan irisan. Kenapa ini harus digabungkan? Karena kita bisa milih 1 atau 2. Nah, berarti kata penghubungnya adalah atau. Berarti kalau kita gabungkan, kalau yang pertamanya itu berapa nih? Hanya ada angka 2, berarti di sini 2, gitu ya, bergeraknya ke kanan. Yang kedua itu adalah himpunan kosong ya. Kalau himpunan kosong kan nggak bisa kita gambarkan kan, karena nggak ada nilai X yang terpenuhi. Maka himpunan penyelesaian yang terakhir, nah untuk himpunan penyelesaian yang terakhir nih, yang terakhir itu adalah X-nya lebih dari 2. Oke, itu untuk hasil akhirnya. Boleh digambar dulu, nanti habis ini kita latihan soal 10 menit. Kurang lebih 10 menit. Dan boleh difoto soalnya di chat. Linknya di chat, boleh dikerjain dulu. Di situ ada 4 soal. Logaritma ya. Untuk materi logaritma. Nah, soal pertamanya yang ini. Boleh dicoba dulu ya. Kurang lebih 10 menit.
Oke, kita mulai lagi ya. Waktunya udah 10 menit. Ya, di jam 15.10 dari tadi 10 menit setelah linknya di-share di chatnya. Oke, kita bahas 1 sampai 4. Untuk soal nomor 1, kira-kira yang udah dapat jawabannya A, B, C, D, atau E? Nah, untuk soal nomor 1, berarti caranya gimana? Caranya adalah bentuknya kira-kira dulu nih. Bentuknya ada yang hampir mirip nggak ya? Gitu. Kalau dilihat dari bentuknya, berarti kita mulai dari sebentar. Slide-nya nggak jalan ya, sebentar. Bentar ya. Coba dulu. Oke, dah. Nah, kita mulai dari X, Y, X plus Y log 3 sama dengan B. Berarti nanti dari sini kita tukar dulu jadi 3 log X tambah Y, atau 3 log Y tambah X itu sama dengan 1/B, gitu ya, dibalik ya. Oke, yang berikutnya itu adalah dari 9 log Y kuadrat min X kuadrat sama dengan A. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2, yang Y kuadrat min X kuadratnya difaktorkan. Nah ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada pangkat 2-nya. Berarti kalau ada pangkat 2-nya, berarti kita bisa ubah menjadi setengah. Karena belakangnya pangkat 1 dan depannya pangkat 2. Nah, setelah itu gimana? 2-nya kita bisa kalikan ke samping kanan. Jadi 2 dikali sama A. Jadi bentuknya jadi seperti ini dan logaritmanya dipisah. Kan ada sifatnya ya, kalau perkalian berarti menjadi penjumlahan. Oh, ternyata nih yang warna kuning ini kita udah dapat nilainya. Yang warna kuning itu hasilnya adalah 1/B. Berarti kita ganti menjadi 1/B, nah, ditambah sama 3 log Y min X sama dengan 2A, gitu ya. Maka kita dapat kalau 3 log Y min A itu sama dengan 2A min 1/B. Berarti hasilnya jadi gimana? Kalau disamain penyebutnya, berarti jadinya adalah 2B min 1 dibagi sama B. Nah ya, ini baru 3 log. Ternyata yang ditanya bukan 3 log. Yang ditanya itu adalah 27 log Y min X. Nah, 27-nya itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 log Y min X. Ini berarti jadinya 1/3 ya. Karena yang di belakangnya pangkat 1, yang di depannya pangkat 3. Berarti jadinya 1/3 dari 3 log Y min X. Nah, 3 log Y min X-nya kita ganti menjadi 2B min 1 dibagi sama B. 3 dikali sama B, maka hasilnya adalah 2AB min 1 dibagi sama 3AB. Oke, itu untuk soal nomor 1. Nah, berarti soal nomor 1 jawabannya itu adalah yang C. Dah, boleh difoto dulu, kakak lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, nah di situ ada bentuk kuadrat. Berarti langkah pertama jangan lupa syarat dari numerusnya. Syarat dari numerusnya berarti 1/3 X min 1 lebih dari 0. Berarti kalau kita gambar jadinya gimana? Hanya ada satu nilai, yaitu 1/3. Gitu ya, dari bawahnya kita dapat 1/3. Kalau kita masukkan 0 ke sini, oh ternyata di sini hasilnya negatif. Yang di sininya positif. Maka yang kita ambil adalah daerah positif, gitu ya. Karena kakak masukinnya 0. Nah, yang berikutnya itu adalah bentuk kuadrat ini, biar kuadratnya itu hilang, maka yang samping kanannya harus diakarin. Tapi akarnya harus plus minus. Nah, artinya nanti nilainya ada 2. Yang satunya bisa plus 3, yang satunya bisa min 3. Berarti kakak bagi jadi 2 ya. Yang pertamanya kita coba kalau hasilnya 3. Nah, berarti bentuk ini, si 3-nya ini, maka bisa kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Caranya sama kayak tadi ya. Biar sama-sama 2 log, berarti ini kita kali sama 2 log 2. Nanti 3-nya jadiin pangkat yang bilangan belakangnya. Nah, 2 lognya bisa kita hilangkan. Jadinya 1/3 X min 1 sama dengan 8. Kalau dikali silang berarti jadi 24 X min 8 sama dengan 1, gitu. Nah, 8-nya pindah ruas jadi 24 X sama dengan 9, maka X-nya berapa? X-nya adalah 9/24 atau 3/8, kita anggap sebagai X1.
Nah, dengan cara yang sama kita coba kalau hasilnya negatif 3. Oh, negatif 3-nya berarti biar punya log, maka harus kita kali dengan 2 log 2. Nah, kalau kita kali sama 2 log 2, berarti jadinya seperti ini ya. Nah, nanti 2 pangkat negatif 3 itu adalah 1/8. 2 lognya dihilangkan, berarti jadinya seperti ini. Lalu kita kali silang jadi 3x min 1 sama dengan 8. Pindah satunya jadi 9, maka nilai X2-nya sama dengan, ini maaf, ini berarti hasilnya jadi berapa ini? Hasilnya berarti jadi 9/3. Berarti 9/3 sama dengan berapa? 9/3 sama dengan 3, itu X2-nya. Nah, maka nilai X1 ditambah sama X2 jadinya 3/8 ditambah 3, jadinya 33/8 atau 27/8. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk soal nomor 2. Boleh difoto dulu. Kakak lanjut ke soal nomor 3. Oke, udah ya. Ya, untuk soal nomor 3 bentuknya seperti ini. Di sini ada X di bagian numerus, berarti syarat numerusnya harus lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, berarti kalau kita gambar, berarti di sini ada di angka 0, nanti dia bergeraknya ke kanan. Dah, nanti bentuk soalnya diubah nih. Nah, bentuknya diubah jadi kayak gini ya. Lalu kakak kali silang, berarti kalau dikali silang maka bentuknya jadi seperti ini. Dah, nah karena di sini basisnya sama-sama X, berarti kalau sifat eksponen basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, begitu juga untuk bentuk yang sebelah kanan. Jadi ditambah 2, yang kanan jadi 10 pangkat 5 tambah 5, gitu ya. Nah, nanti bentuk sederhananya adalah X pangkat 2 dikali log X min 6 sama dengan 10 log 10. Nah, idenya itu adalah kiri sama kanan kita tambahkan bentuk logaritma. Berarti kalau ditambahin bentuk logaritma, maka bentuknya jadi gini. Ya kan? Kanan sama kiri nih kita tambahin sama bentuk logaritma. Nah, karena di sini bentuknya ada di pangkat, berarti bentuk yang di atas ini itu bisa kita turunkan ke bawah sini. Jadi menjadi koefisien dari logaritma X. Maka bentuknya jadi kayak gini. Udah? Nah, nanti kalau udah, baru logaritmanya kita kalikan ke dalamnya. Berarti jadi 2 log X kuadrat dikurangin sama 6 log X, yang kanannya jadi 10 kali 1, yaitu 10. Udah? Nanti kita kalikan yang sebelah kanannya. Nah, terus 10-nya geser ke kiri. Nah, bentuknya ada logaritma. Berarti bisa kita misalkan bentuk logaritmanya biar lebih gampang buat difaktorinnya. Kita anggap sebagai P, berarti jadi 2P kuadrat dikurangin 6P kurang 10 sama dengan 0. Oh, semuanya kelipatan 2, berarti bisa dibagi dengan 2. Jadinya P kuadrat min 3P min 5. Nah, kira-kira ini bisa difaktorin nggak? Kira-kira ini bisa difaktorin nggak? P kuadrat min 3P min 5. Kayaknya agak susah nih kalau difaktorin. Hasilnya nggak bagus. Oh, ternyata di sini yang ditanya itu adalah perkalian akarnya. Nah, idenya kalau yang ditanya perkalian akar, yang kita cari adalah penjumlahannya. P1 ditambah P2, ingat ya, rumusnya adalah min B per A. Nah, berarti P1-nya itu kita ganti menjadi log X1 dan P2-nya kita ganti menjadi log X2. B-nya yang mana? Ini B-nya, min 3. A-nya itu adalah koefisien dari XP kuadrat, yaitu 1. Berarti jadinya min 3 per 1. Sifat logaritma, basisnya sama-sama 10. Berarti numerusnya bisa kita kalikan. Yang kanan 3, nah karena di sini basisnya itu adalah 10, berarti kalau untuk mencari nilai X1 kali X2, itu kita bisa ubah menjadi 10 pangkat 3. Udah ya? Nah, karena di sini 10 pangkat 3, ini kita kalikan dengan 10 log 10, berarti 10-nya logaritmanya bisa kita coret. Dihilangkan, maka kita dapat hasil akhirnya adalah perkaliannya 10 pangkat 3. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang B untuk soal nomor 3. Bisa ya? Oke, boleh difoto dulu, kita lanjut ke soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir perlu kita bahas nggak kira-kira? Gimana? Perlu. Oke. Ini berarti bentuknya sama kayak soal terakhir tadi kita selesaiin ya, jadi nanti lumayan agak panjang. Nah, yang pertama, basisnya berarti ini ya.
Nah, kalau kita lihat X kuadrat positif ditambah 1 jelas positif, berarti bentuk yang samping kiri ini itu udah pasti positif. Karena positif dibagi positif itu udah jelas positif, maka jadinya apa? X-nya anggota bilangan real. Berapapun nilai X yang dimasukkan ke dalam pertidaksamaan itu, hasilnya pasti lebih dari 0. Nah, kalau X anggota bilangan real, berarti gambarnya jadi kayak begini. Nah, ini gambarnya untuk X anggota bilangan real. Lalu yang berikutnya adalah tidak boleh sama dengan 1. Kalau kita kali silang, berarti X kuadrat plus 1 tidak sama dengan 1, berarti X kuadratnya tidak sama dengan 0. Ini X kuadrat ya. Nah, kalau X kuadratnya tidak sama dengan 0, ya berarti X-nya juga tidak sama dengan 0. Ya, berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, berarti kalau digambarkan jadi gimana? Ada angka 0, yang di sininya ke kanan, yang di sininya ke kiri. Oke, itu basisnya. Lalu yang berikutnya itu adalah numerusnya. Numerusnya hanya 1, yaitu X per 2 lebih dari 0. Berarti dapat dari sini kalau dikali silang, dapatnya X-nya lebih dari 0. Kita gambarkan diagram garis bilangannya, ada di angka 2, di angka 0, maaf, nanti dia ke kanan. Nah, kita cari irisan dari syaratnya. Hanya ada angka 0 di sini, ya udah berarti di sininya 0. Kalau di sininya 0, berarti yang pertama adalah anggota bilangan real tanpa batas, lalu yang berikutnya itu adalah dari sini ke kanan, dari sini ke kiri untuk syarat basis yang kedua, lalu yang berikutnya itu adalah yang ini ke kanan. Oh, berarti yang numpuk 3 kali yang mana? Numpuk yang 3 kali adalah daerah yang sebelah kanan, yaitu X-nya lebih dari 0. Nah, terus yang berikutnya itu adalah untuk A-nya. Nah, di sini A-nya ada berapa? A-nya ada 2. Yang pertama adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti, tadi gimana nih kalau lebih dari 1 berarti 1/X kuadrat ditambah 1 itu lebih dari 1. Nah, ini boleh dikali silang ya. Kenapa boleh dikali silang? Karena yang bawahnya itu nilainya udah jelas positif. Maka kalau kita kali silang, ini kalau kali silang ke sana, ini kan harusnya bentuknya adalah 1 lebih dari X kuadrat plus 1. Nah, ini kakak ubah menjadi X kuadratnya di samping kiri. Nah, berarti nanti di sini kita dapatkan kalau X kuadrat kurang dari 0. Nah, kalau X kuadrat kurang dari 0, berarti X-nya anggota di himpunan kosong. Kenapa nggak mungkin ada bentuk kuadrat? Bentuk kuadrat itu kan bentuknya ada hasilnya adalah positif. Nggak mungkin bilangan positif itu kurang dari 0. Nah, karena nggak mungkin ada, maka X-nya anggota himpunan kosong. Kalau X-nya udah anggota himpunan kosong, maka nggak perlu kita selesaikan. Karena pasti tidak ada irisannya. Berarti irisan dari penyelesaian yang pertama itu adalah ya X-nya anggota himpunan kosong. Maka himpunan penyelesaian yang pertama itu adalah X-nya anggota himpunan kosong. Gitu ya. Karena dari sini nih, kenapa anggota himpunan kosong? Karena bentuknya dari sini. Kalau mau kita iris sama syaratnya berarti hanya di 0 ke kanan. Tapi kan nggak ada irisannya, karena salah satunya adalah X-nya anggota himpunan kosong. Oke, ini untuk yang pertama. HP yang pertama. Untuk HP yang kedua, ya berarti caranya adalah X-nya A-nya di antara 0 dan 1. Berarti masukin nilai A-nya, kita kalikan semua sama X kuadrat plus 1, dapat bentuk baru jadi kayak begini gitu ya. Nah ya, sama-sama dikali sama X kuadrat plus 1, berarti 0 kurang dari 1 dan 1 kurang dari X kuadrat plus 1. Nah, untuk yang sebelah kiri adalah 0 kurang dari 1, udah pasti, jadinya X-nya anggota bilangan real. Yang berikutnya itu adalah X kuadrat lebih dari 0, satunya pindah ke kanan. Berarti X kuadrat lebih dari 0, maka dari sini X-nya tidak sama dengan 0. Karena nggak mungkin 0, tapi semuanya bisa. Karena bentuknya adalah positif lebih dari 0. Dan yang berikutnya adalah kita iris. Hanya ada angka 0, yang pertama adalah X anggota bilangan real, ini ke kanan dan ini ke kiri. Berarti daerahnya adalah yang ini sama yang ini. Oke, yang berikutnya, sedikit lagi ya. Oke, yang berikutnya itu adalah gimana nih tandanya? Nah, karena di sini di antara 0 dan 1, berarti tandanya itu harus berubah. Nah, kalau udah, baru kita kalikan. Nah, kita kalikan sama 2X kuadrat plus 1. Karena di sini udah jelas positif, makanya bisa kita kalikan sama bentuk X kuadrat plus 1. Nah, kalau kita kalikan bentuknya jadi kayak begini ya. Sama kayak kali silang sebenarnya. Dan 2-nya pindah ke kiri, berarti jadi X kuadrat plus X min 2 kurang dari 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, maka faktornya bentuknya jadi kayak gini. Ini kakak coba-coba kira-kira nilai X yang memenuhi berapa ya? Oh, kira-kira X yang memenuhi 1.
Nah, nanti dikali sama berapa biar hasilnya jadi kayak begini. Maka dikalinya sama X kuadrat plus X plus 2. Atau bisa pakai cara Horner. Suku banyak. 1, 0, 1, min 2. Coba kita bagi sama 1. Gitu ya Hornernya. 1, ingat materi suku banyak. Ini 1, ini 2. 2 kali 1 berarti jadi 2, sisanya 0. Oh, berarti bentuknya jadi X kuadrat plus X plus 2. Nah, ini nggak bisa difaktorkan nih. Ini kalau kita cek nanti hasilnya adalah definite. Masih ingat ya materi tentang definite? Berarti nggak perlu kita faktorkan, maka kita cukup ngambil pembuat nolnya 1. Karena pembuat nolnya 1, berarti satunya ada di sini. Kalau kita substitusi 0 di sini nih, ini kakak coba 0. Berarti kalau kakak coba X-nya sama dengan 0, oh ternyata hasilnya negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, yang diambil adalah kurang dari 1. Nah, berikutnya adalah irisan penyelesaian yang kedua. Nah, irisan penyelesaian yang kedua itu hanya ada angka 0 dan 1. Yang di sininya ada angka 0, yang di sininya ada angka 1. Nah, syarat awalnya gimana? Syarat awalnya adalah X-nya lebih dari 0. Tunggu sebentar. Nah, X-nya lebih dari 0 nih untuk syarat yang pertama. Syarat dari basisnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 0. Sedangkan dari soal ini itu adalah kurang dari 1. Nah, agak mepet ya, dah. Nah, nanti yang kena tumpukan 3 kali itu adalah yang ini. Berarti untuk HP yang kedua, berarti HP yang kedua itu hasilnya apa? Di antara 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, berarti irisan akhirnya adalah X-nya di antara 0 dan 1. Karena cuma ada satu, irisan gabungan. Ini kakak ganti ya. Lupa diganti, ini adalah gabungan. Berarti kita gabungin nih. Nah, antara HP yang pertama sama HP yang kedua. Oh, berarti cuma dari 0 sampai 1. Maka himpunan penyelesaian yang terakhirnya adalah 0 kurang dari X kurang dari 1. Oke, selesai untuk pembahasan TF-nya. Boleh difoto dulu. Gitu ya, ini untuk materi hari ini. Nanti coba dipahamin lagi kalau ada pertanyaan. Ya nanti kalau ada waktu luang di materi-materi setelah ini boleh ditanyain. Nanti dicek ditulis ulang ya. Jadi nanti sambil belajar. Oke, karena waktunya udah habis dan agak lewat, maaf. Kita akhiri dulu untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Kakak cukupkan untuk materi pertidasaan, untuk materi tentang logaritma. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya.